Oke, pembahasan soal berikutnya soal nomor 5. Nomor 5 diketahui sistem persamaan linear. Artinya ini materi kelas 8. Diketahui persamaan X plus per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 3. Kemudian yang persamaan kedua X per 2 dikurangi Y per 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah dua persamaan, diketahui dua variabel, namanya sistem persamaan linear dua variabel. Yang ditanyakan berapakah nilai X dan Y. Di sini diketahui persamaannya dalam bentuk pecahan. Nah, untuk membuat persamaan ini menjadi bilangan bulat sukunya, maka dikalikan KPK. KPK dari penyebut yang ada. Penyebut yang ada itu 2 dan 3, maka ini semuanya dikalikan dengan 6. Karena KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Maka dari sini persamaannya berubah. Jadi 6 dibagi 2, 3. Maka ini jadi 3X plus 6 dibagi 3, maka ini 2Y sama dengan 3 dikali 6, 18. Jadi semua sukunya dikalikan 6. Yang persamaan kedua sama 6 dibagi 2, 3, maka ini 3X dikurangi 6 dibagi 3, 2Y. Itu hasilnya adalah 6 dikali negatif 1, negatif 6. Nah, ini sekarang persamaannya sudah menjadi bilangan bulat. Langkah berikutnya untuk menentukan nilai X dan Y, waktu di kelas 8 berarti kita menghilangkan salah satu huruf atau variabel, namanya eliminasi. Nah, cara mengeliminasinya boleh menghilangkan huruf X, boleh menghilangkan huruf Y. Dan kebetulan di persamaan ini masing-masing koefisien atau angkanya sudah sama. Jadi boleh menghilangkan X, boleh menghilangkan Y. Kalau mau menghilangkan Y karena ini tandanya berlawanan, maka ini dijumlah. Maka 3 tambah 3 yaitu 6X plus 2 ditambah min 2, 0, jadi nggak perlu ditulis. 18 ditambah negatif 6 jadi 12. Maka dari sini X bernilai 2. Nah, itu. Kemudian langkah berikutnya untuk menentukan nilai Y atau variabel Y, maka saya dengan cara X sama dengan 2 ini dimasukkan, disubstitusi. Boleh di persamaan yang di atas, boleh yang di bawah. Saya menggunakan yang di atas yang positif biar lebih mudah. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Maka ini berubah menjadi X-nya diganti 2. Maka 3 kali 2 ditambah 2Y hasilnya 18. Maka di situ muncul 2Y sama dengan 18. 3 kali 2, 6. Karena positif digeser ke ruas kiri jadi kurang 6. Berarti 2Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 6. X dan nilai Y sudah ketemu. Pertanyaannya di situ adalah X ditambah Y yang ditanyakan. Di situ X-nya bernilai 2 ditambah 6. Maka nilainya 8. Jadi jawabannya ada di option D. Nah, ini adalah sekali lagi namanya sistem persamaan linear. Cara menyelesaikannya menghilangkan salah satu huruf. Cara menghilangkan salah satu hurufnya yang harus dicamati adalah bilangannya. Kalau mau menghilangkan huruf X, angkanya di X sudah sama atau belum. Kalau belum, dirubah menjadi sama. Kalau sudah sama, tinggal ditambah atau dikurang menyesuaikan. Nah, langkah berikutnya setelah ketemu X atau Y, substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, ini nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6 di sini diketahui soal himpunan. Ini sudah saya sajikan diagram Venn. Diagram Venn ini menunjukkan kelasnya di sini. Kita baca dari kalimat yang pertama. Di kelas 8D, jadi di kelas. Jadi kelas itu siswanya ada 31. Kemudian ada kelompok matematika. Matematika saya singkat dengan M saja. Itu di situ ada 15 siswa.
Ada kelompok mengikuti kompetisi IPA. IPA di situ ada 13. 7 anak tidak mengikuti keduanya, berarti saya singkat dengan T, tidak atau bukan, itu ada 7. Nah, sekarang bilangan-bilangan ini kita tuangkan dalam diagram Venn. Di sini adalah anak seluruhnya, jadi selain kelas itu ada 31 anak untuk memudahkan. Kemudian ini ada kelompok matematika, ada kelompok IPA. Kemudian untuk menyantumkan bilangan-bilangan ini di dalam diagram Venn, hati-hati tidak serta-merta terus matematikanya di sini 15, IPA-nya 13, tidaknya 7, hati-hati. Kita ngisinya nanti dari pinggir dulu. Nah, kelompok yang ada di luar ini artinya kelompok yang tidak mengikuti matematika maupun IPA. Sehingga ini 7 terletaknya di luar. Sehingga dari 31 anak, 7 tidak mengikuti kegiatan apapun, baik matematika maupun IPA. Maka kelompok yang mengikuti IPA matematika di sini adalah sisanya. Berarti di situ sisanya adalah 31 dikurangi 7. Yaitu ada 24. Jadi ini sisa. Sisa yang mengikuti kegiatan. Berarti 24 ini adalah banyaknya anak yang ada di kelompok matematika maupun di IPA. Jadi di sini. Ini adalah kelompok yang 24 anak itu. Nah, tetapi dari keterangan di soal itu ada perbedaan. Nah, di sini kelompok matematika dan IPA di sini kita jumlah. Nah, ternyata di sini jumlahnya hasilnya adalah 28. Jadi kelompok matematika IPA berdasarkan soal di situ keterangan 15 dan 13, kalau saya gabungkan ada 28 anak. Padahal kenyataannya hanya 24 anak. Maka di situ 28 dikurangi 24. Nah, kelebihannya ini 4, ini adalah yang berada di kelompok tengah ini. Jadi sekali lagi untuk diagram Venn soal berkaitan dengan gambar diagram, hati-hati tidak serta-merta anak terus ini ditulis 15, ini 13, tidak. Tapi ngisinya dari yang tengah, jadi dari sisanya. Kemudian habis itu, karena yang ditanyakan adalah kelompok yang menyukai kedua-duanya adalah yang tengah ini. Berarti ini yang dan, artinya kelompok yang suka matematika dan IPA di sini. Kalau kelompok yang di sini, ini namanya adalah yang hanya. Kelompok di sini adalah yang hanya juga. Jadi hati-hati anak-anak nanti membacanya. Jadi kelompok matematika ini yang biru. Kelompok IPA yang merah. Tetapi di sini ada perpotongan. Nah, perpotongan ini artinya yang menyukai matematika atau yang ikut kegiatan matematika dan IPA. Ini sisanya, yang hanya, sini hanya. Kemudian kalau nanti ditanya yang hanya, ya berarti sisanya. Sisanya dari matematika, berarti 15 dikurangi 4. Maka ini ada 11. Ini yang kelompok matematika. Sekarang kelompok yang IPA. Yang kelompok IPA itu ada 13, berarti 13 dikurangi 4. Sisanya ada 9. Nah, ini adalah kelompok yang ada di hanya gemar IPA. Maka kalau ditanya 31 anak, benar kita jumlah 11 tambah 4, 15. 15 tambah 9, 24. 24 tambah 7 sesuai 31. Nah itu. Jadi nanti untuk diagram Venn hati-hati, sajikan dalam gambar, kemudian mengisinya tolong diisi dari yang berada di tengah. Ini nomor 6. Sekarang soal nomor 7. Nomor 7 di sini sederhana sekali, anak-anak hanya mencermati pasangan. 1 dipasangkan 2. Jadi anak-anak nggak usah bingung, tinggal baca aja. Bacanya dari sini. 1 kurangnya dari 2, betul. 1 kurangnya dari 3, berarti ini salah. Kemudian ini, 1 kurangnya dari 2, betul. 1 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari 4, 1 kurangnya dari 5. 2 kurang dari, jadi kita tadi ya, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3 sudah benar. Sekarang yang 2, 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, betul. Jadi jawabannya adalah B. Jadi untuk yang nomor 7 pembahasannya sederhana sekali.
Sekarang nomor 8. Nomor 8 disajikan sebuah segitiga, kemudian sisi AC diperpanjang sampai ke D. Sehingga ini ada segitiga ABC, kemudian di dalamnya ada sudut. Nah, sudut-sudut yang berada di dalam sebuah segitiga namanya sudut dalam. Jadi A yang di sini adalah dalam. Dan yang C ini ada 2, C yang berada di dalam segitiga dan C yang berada di luar segitiga. Namanya C yang di luar ini namanya sudut luar. Nah, antara sudut dalam C dengan sudut luar kalau ini kita gabungkan, jadi kalau kita jumlah, ya ini membentuk sudut lurus yaitu besarnya 180 derajat. Sehingga berlaku sudut dalam C 3X ditambah sudut yang di luar yaitu 4X ditambah 5 itu hasilnya harus 180. Jadi kalau kedua sudut ini saya gabungkan sudutnya 180 derajat. Maka 7X sama dengan 180 dikurangi 5. Jadi muncul 7X sama dengan 175. Maka X adalah 175 per 7 bernilai 25. Nah, ini sudut atau X-nya bernilai 25. Ini belum selesai. Yang ditanya sudut BAC yang di sini. Nah, ini berapa? Nah, di dalam sebuah segitiga, jika sudut-sudutnya dijumlah, sehingga di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, ini kan hasilnya harus 180 derajat karena sebuah sudut dalam sebuah segitiga dijumlah 180 derajat. Maka udah masukkan sudut A yang belum tahu. Ditambah sudut B sudah tahu 50. Ditambah sudut C 3 kali 25 karena X-nya tadi 25 sama dengan 180. Maka sudut A sama dengan 180 dikurangi 50 dikurangi 75. Maka ini 180 dikurangi 50 130. 130 dikurangi 75 ketemu 55 derajat. Jadi sudut untuk jawaban nomor 8 adalah C. Nah, itu pembahasan soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal